Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qara'na fi ad-duha wa la sawfa yu'tik fasarra qulubuna dhakal 'ata'u wa ahsanu minka lam tara qattu 'ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa tasharraf ala sayyidina Muhammadin maulana Muhammadin habibuna Muhammadin ahabbil mahbubat wa ashrafil makhluqat wa afdali ahlil ardi was samawat adadal anfasi wal awghat. Allahumma amin, Allahumma amin ya daimal fadli ala al-bariyat wa ya basital yadaini bil atiyat ويا صاحب المواهب السنيات صل وسلم على سيدنا محمد خير البريات فاغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله وانصرنا يا الله في هذه العلا إلى يوم المعاد برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami muliakan, para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Dewan Guru Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat yang mudah-mudahan beliau semua hafizahumullahu taala wa ra'ahum wa ballagha aqsa munahum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darain amin ya rabbal. Tidak lupa kami sampaikan salam penghormatan kepada jajaran pemerintahan desa, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak KU dan seluruh jajarannya. Tak lupa juga kepada jajaran keamanan baik Polri maupun militer, yang mudah-mudahan beliau semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus wabil khusus kepada Bapak Bupati Kabupaten Kuningan, Bapak Cecep, yang mudah-mudahan kita doakan bersama-sama apa yang menjadi hajat dunia dan akhirat beliau seluruhnya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hembusan angin yang begitu keras pada malam hari ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan pandangan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengekspresikan cinta kami, di dalam mengekspresikan rindu kami kepada Sayyiduna Muhammad, jangankan hujan, jangankan angin, meskipun nyawa kami harus dikorbankan untuk menunjukkan bahwa kami memiliki cinta dan rindu yang tulus kepada Sayyiduna Muhammad, maka akan kami korbankan di dalam mencintai Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah angin yang berhembus pada malam hari ini menjadi saksi dan penambah
bagi bukti cinta kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama fikih mengatakan al-ajru biqadri ta'ab, bahwa ganjaran yang Allah akan berikan kepada hambanya sesuai dengan upaya dan usaha yang diupayakan dan diusahakan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin besar ujiannya, makin besar ancamannya, makin besar cobaannya, maka makin besar pula pahala dan anugerah yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Maka jangan khawatir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekencang apapun angin berhembus pada malam hari ini, ketahuilah jawaban dan harapan yang akan kalian dapatkan pada malam hari ini, pada saat ini adalah tetesan air mata dan senyuman di wajah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena terharu memandang begitu banyak umatnya yang duduk berjam-jam, duduk bermenit-menit menghadapi angin yang begitu kencang, tapi mereka tetap duduk senantiasa semata-mata untuk membuktikan bahwa kami mencintaimu ya Rasulullah. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kabar gembira dari Allah di dalam Al-Quran yang akan saya sampaikan setelah ini menjadi penyemangat buat kita semua, menjadi penyemangat buat kita untuk bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun cobaannya, jika dihadapkan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak akan tawar dan saya tidak akan negosiasi, karena nyawa saya sekalipun siap saya wafatkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, i'malu, kerjakan apa yang ingin kalian kerjakan, baikkah itu, burukkah itu, pahalakah itu, dosakah itu. Namun ingat, setiap yang kalian lakukan, setiap yang kalian amalkan, fasayarallahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad akan menyaksikan apa yang kalian lakukan. Maka pada malam hari ini pastilah Allah dan Nabi Muhammad menyaksikan apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Tidak sampai di situ kabar gembiranya Bapak Ibu. Ketahuilah perkumpulan kita pada malam hari ini, boleh saya katakan dan saya berani bersumpah demi Allah, bahwa perkumpulan kita pada malam hari ini, di saat ini, merupakan perkumpulan yang paling agung dari seluruh perkumpulan yang ada di alam semesta ini. Apa tendensinya? Apa dasarnya saya mengatakan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang paling agung, perkumpulan yang paling mulia, perkumpulan yang paling indah? Karena di perkumpulan inilah perkumpulan yang menyebabkan Allah, Tuhan semesta alam, bereaksi, merespon dengan cara menyebut serta mengingat, bahkan membanggakan perkumpulan ini di hadapan seluruh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak terbayang bagaimana salah satu di antara kita namanya disebut oleh presiden, tidak terbayang bagaimana nama kita disebut oleh seorang ulama yang tersohor, bahkan disebut di acaranya, disebut di majelisnya, disebut di istananya, maka betapa mulianya orang tersebut disebut namanya di hadapan mereka. Maka ketahuilah, yang menyebut kalian pada malam hari ini bukanlah pejabat negara, yang menyebut kalian di malam hari ini bukanlah seorang ulama, yang menyebut kalian pada malam hari ini bukanlah seorang tokoh, namun yang menyebut kalian dan membanggakan kalian di seluruh malaikatnya, di seluruh hadapan malaikatnya, yang mana jumlah malaikat Allah, Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa.
Tidak ada yang tahu berapa banyak jumlah malaikat Allah. Hanya Allah yang tahu saking banyaknya jumlah malaikat yang menyebut kalian, mengingat kalian dan membanggakan kalian. Dialah Allah Subhanahu. Maka betapa agungnya kita disebut oleh Allah, betapa agungnya kita diingat oleh Allah, betapa mulianya kita dibanggakan oleh Allah. Ini sebuah kemuliaan yang begitu besar. Allah adalah Tuhan yang pejabat negara tidak kurang dalam satu hari 17 kali sujud kepadanya. Allah adalah Tuhan yang seluruh ulama yang kita kenal, para nabi dan rasul, tidak kurang dalam satu hari 17 kali ruku di hadapannya. Allah adalah zat yang maha mulia, maha agung, di atas yang segala agung. Maka pada malam hari ini Allah telah mengingat kalian dan membanggakan kalian di hadapan malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perkumpulan ini tidak Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan, senantiasa diistiqomahkan nikmat taufik dan hidayah ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perkumpulan seperti ini tidaklah kita pulang ke rumah kita dengan keberkahan perkumpulan. Yang punya hajat semuanya digabulkan oleh Allah, yang punya dosa diampuni dosanya oleh Allah, yang rezekinya sulit diluaskan rezekinya oleh Allah, yang masih sulit untuk ibadah dipermudah ibadahnya oleh Allah. Dan semoga dengan keberkahan perkumpulan ini kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dua sebab yang akan saya bahas pada malam hari ini. Sebab yang pertama sudah saya sampaikan, bahwa perkumpulan ini agung karena kita diingat oleh Allah, karena kita disebut oleh Allah, karena kita dibanggakan oleh Allah. Siapa kita sehingga kita harus disebut oleh Allah? Siapa kita sehingga kita harus dibanggakan oleh Allah? Tahukah kita kenapa kita dibanggakan Allah? Kenapa kita disebut oleh Allah? Bukan karena pakaian yang kita pakai, bukan karena harta yang kita miliki, bukan karena ilmu yang kita pelajari, bukan karena ini dan itu. Allah banggakan kalian, Allah muliakan kalian, Allah sebut nama kalian, tidak lain dan tidak bukan karena pada malam hari ini kalian menyebut seseorang yang Allah tidak bisa diam ketika disebut namanya. Pada malam hari ini kalian mencintai seseorang yang Allah tidak bisa diam ketika seorang dicintai olehnya. Allah tidak bisa diam ketika seseorang merindukannya. Yang kalian sebut pada malam hari ini, yang menjadi sebab perkumpulan ini adalah perkumpulan yang paling agung di mata Allah dan di mata seluruh makhluknya Allah, disebabkan karena kalian semua menyebut nama agung Sayyiduna Muhammad, Habibuna Muhammad. Karena sebab nama inilah Allah menyebut kita. Karena sebab nama inilah Allah mengagungkan perkumpulan kita. Karena sebab inilah Allah curahkan rahmat dan anugerah untuk kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah tinggalkan perkumpulan Nabi Muhammad. Dimanapun ada Nabi Muhammad, dengannya kalian mulia, dengannya kalian agung, dengannya kalian dihormati, dengannya kalian disegani oleh seluruh makhluk manapun akan menyegani kalian jika kalian berdampingan dengan Sayyiduna Muhammad. Karena kenapa? Pada saat kita berdampingan dengan Nabi, backingan kita bukan fulan dan fulan. Pada saat kita bergelantungan dengan Nabi, maka yang di belakang kita bukan fulan dan fulan. Yang akan menjaga kita, yang akan mendukung kita, yang akan mensupport kita tatkala kita bersambung dengan Sayyidina Muhammad adalah Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena sebab dia Allah akan merespon pada malam hari ini. Allah bahkan menjadikan hukum paten, Allah menjadikan hukum yang permanen bagi setiap umat Muhammad, manusia yang mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Setiap di antara kalian yang menyebut namanya, maka Allah berikan hukum permanen. Dengan Allah perintahkan Nabi Muhammad bersabda kepada umatnya. Di dalam hadis riwayat Anas bin Malik di dalam kitab Ibnu Majah, beliau mengatakan, man shalla alayya sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka langsung konsekuensi dari Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Cukup mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, kita memberikan Allah tanggung jawab. Allah langsung mendapatkan konsekuensi dari umat Muhammad. Untuk apa? Untuk menjawab salam yang disampaikan oleh umat Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang mulia apa kita dengannya? Kurang agung apa kita bersambung dengannya? Allah saja akan mendapatkan konsekuensi pada saat kita memanggil namanya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belajarlah di dalam mencintai Nabi. Mari kita belajar di dalam merindukan Nabi. Belajar kita di dalam membalas jasa Nabi. Dialah satu-satunya orang yang ketika kita tahu betapa besar jasa dan cintanya kepada kita, maka kita tidak akan berpaling untuk mencari jasa dan mencari cinta yang lain. Dialah seseorang yang mana dulu para sahabat Rasulullah, mereka telah mengetahui betapa besar, betapa agungnya kedudukan Nabi Muhammad, sehingga mereka semua menghabiskan waktu mereka di dalam mengungkapkan cinta dan rindunya kepada Nabi Muhammad. Kita jangan mau kalah Bapak Ibu. Jangan kita kalah dengan para sahabat, jangan kita kalah dengan hewan, jangan kita kalah dengan benda-benda mati, pohon pepohonan, hewan-hewan yang ada di udara, hewan-hewan yang ada di dalam lautan. Mereka saja mengerti bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad, padahal mereka tidak ditangisi oleh Nabi, mereka tidak didoakan keselamatan oleh Nabi, mereka tidak menjadi puncak cita-citanya Nabi, tapi kalian semua adalah orang-orang yang Nabi Muhammad berdarah untuk kalian, Nabi Muhammad sujud untuk kalian, Nabi Muhammad berjuang untuk kalian, Nabi Muhammad berperang untuk kalian. Masa iya seandainya hewan pandai di dalam mencintai Nabi, masa kita umatnya yang sengaja dicintai oleh Nabi tidak bisa dan tidak mau untuk belajar mencintainya serta merindukan Nabi Muhammad? Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan hewan onta ini? Ada sebagian ulama menjelaskan tentang kenapa Allah menjadikan hewan onta sebagai contoh di dalam surat ini. Kenapa tidak hewan yang lainnya saja? Karena ada satu kejadian yang luar biasa. Bagaimana hewan onta ini dia punya histori. Dia punya sejarah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab itulah Allah turunkan ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa histori dan sejarahnya? Diriwayatkan pada saat hari Idul Adha, hari berkorban, dan pada saat itu di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan jumlah kambing dan sapi yang akan disembelih. Maka seperti biasa dan sunnah Nabi Muhammad, ketika kita ingin menyembelih hewan korban, dianjurkan untuk menutup wajah hewan tersebut, khususnya yang sedang tidak disembelih, supaya dia nggak ngelihat sahabatnya itu lagi disembelih, sehingga dianjurkan buat nutup mata-matanya onta-onta yang lain. Maka oleh para sahabat semua onta ini sudah ditutup matanya. Satu onta dipersiapkan, dijatuhkan untuk disembelih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, berada di pekarangan Masjid Nabawi, Nabi pun mengasah daripada pisaunya. Diasah pisau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilihat onta sudah siap untuk disembelih oleh Nabi Muhammad. Maka sebelum menyembelih, Nabi SAW pun mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, buka seluruh ikatan yang menutup mata-mata onta yang sedang kalian ikat ini. Maka sekitar 20 sampai 30 jumlah onta dicabut, dibuka ikatannya oleh para sahabat Rasul SAW. Apa yang terjadi pada saat itu, hadirin yang dimuliakan Allah? Pada saat 30 ekor onta dibuka ikatannya oleh para sahabat, maka mereka melihat onta ini bahwa akan ada sahabatnya yang akan disembelih oleh Nabi Muhammad SAW.
maka serontak seluruh onta itu berlarian, berdesakan untuk menyodorkan leher mereka, berebut untuk disembelih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saja onta saja mereka berebut untuk disembelih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berebut untuk dihadapkan dengan rasa yang sakit. Yang penting bisa berjumpa dengan Nabi, yang penting bisa bersentuhan dengan Nabi, maka mereka berebut untuk disembelih oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seberapa berat cinta dan rindu kita kepada Nabi, seberapa jauh merindukannya kita kepada Nabi Muhammad. Atau jangan sampai jangan-jangan rindu dan cinta kita tidak sebesar rindu dan cinta onta yang akan disembelih oleh Nabi Muhammad. Ulama menjelaskan sampai saat ini, Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai menjelaskan, kita boleh buktikan, bawalah onta dari Makkah menuju ke Madinah, dan pada saat di perbatasan antara Makkah dan Madinah melihat kota Madinah, silahkan kalian buktikan sekarang, siapapun yang membawa onta itu, apapun jenis onta itu, maka pada saat onta itu menyaksikan Masjid Nabawi, pada saat menyaksikan kota Madinah, pasti onta itu akan berlari dengan sendirinya. Onta itu akan mempercepat jalannya untuk bisa cepat-cepat masuk ke dalam kota Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini bisa dibuktikan. Imam Abdurrahman Ad-Dibai yang mengatakan bahwa onta sampai detik ini ketika kita tunggangi dan melihat Masjid Nabi, dia akan mempercepat larinya. Dia akan meneteskan air matanya. Sallu ala Muhammad. Onta mengerti di dalam mencintai Nabi. Onta mengerti di dalam merindukan Nabi. Kemudian kita bagaimana posisinya dengan Nabi? Seberapa besar cinta kita kepada Nabi? Seberapa besar rindu kita kepada Nabi? Masa iya kita nggak bisa cinta sama seseorang yang sudah 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun yang silam lebih dulu mencintai kita sebelum kita mencintainya? Kita tidak bisa mencintai seseorang yang puncak cita-citanya adalah keselamatan kita di dunia sampai akhirat. Tidak bisakah kita mencintai seseorang yang mana dia hidup dan dia mati sampai dia nanti di hari kiamat yang difikirkan adalah keselamatan kita? Beratkah kita untuk mencintainya? Beratkah kita untuk merindukannya? Seandainya masih berat di dalam mencintainya, di dalam merindukannya, saya khawatir orang-orang yang masih sulit, susah, bahkan sampai mengingkari perkumpulan-perkumpulan yang mengingatkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Saya takut nanti di yaumil qiyamah mereka adalah orang-orang yang paling sengsara, orang-orang yang paling susah, orang-orang yang paling sulit. Maka jangan sampai kita masuk di dalam golongan tersebut. Kita semua pengen jadi umat Nabi Muhammad yang diingat sama Nabi Muhammad. Kita pengen menjadi umat Nabi Muhammad yang lebih ngerti mencintai Nabi kebanding onta di dalam mencintai Nabi Muhammad. Kita pengen jadi umat Nabi Muhammad yang bisa merindukan Nabi Muhammad dan dirindukan oleh Nabi Muhammad. Kita pengen jadi umatnya Nabi Muhammad yang punya mata boleh ngelihat wajah Nabi Muhammad. Kita pengen jadi umat Nabi Muhammad yang punya kulit bisa bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad. Kita pengen jadi umat Nabi Muhammad yang punya hidung bisa mencium bau harum Nabi Muhammad. Kita pengen jadi umat Nabi Muhammad yang punya telinga bisa dengar panggilan nama Nabi Muhammad. Kita pengen jadi umat Muhammad yang bisa pada saat mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita mendengar jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari lisan Nabi Muhammad. Kita pengen jadi umat Nabi Muhammad yang nanti di dalam syurga Allah berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan keberkahan guru-guru kita, wabil khusus Al-Murabbir Ruh wal Jasad Sayyidil Walid Al-Habib Quraish bin Qasim Baharun, mudah-mudahan dengan keberkahan beliau seluruh yang berpartisipasi, yang membantu terselenggaranya acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan yang membantu dalam majlis Rasulullah SAW Jawa Barat, mereka mendapatkan sesuatu yang telah diinginkan oleh Habib Bana Quraish bin Qasim Baharun. Saya yakin satu keinginan beliau di dalam mendirikan majlis ini adalah menginginkan agar umat Muhammad sampai kepada Muhammad. Beliau ingin agar umat Muhammad dikenal oleh Muhammad dan mereka mengenal Muhammad, merindukan Muhammad dan dirindukan oleh Muhammad. Hanya itu keinginan beliau sehingga beliau mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Nabi Muhammad.
Beliau mendapatkan posisi yang istimewa dan luar biasa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu sebagai amanah daripada pengurus, agar kita tutup perkumpulan kita pada malam hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadahkan tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah mengatakan tadi bahwa setiap apa yang kita lakukan akan disaksikan oleh Nabi. Maka bayangkan pada malam hari ini wajah dan senyuman Nabi Muhammad sedang menunggu salam dan salawat kita. Wajah Nabi Muhammad sedang memandang wajah kita. Wajah Nabi Muhammad sedang terharu melihat umatnya memanggil-manggil namanya, memohon ampun kepada Allah. Maka kita panggil Allah pada malam hari ini, kita sebut nama Allah. Semoga dengan keberkahan maulid di malam hari ini, Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad yang dikenal dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna fad'uuhu biha ya Allah ya Allah ya ya Allah 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 ya ya Allah ya Allah ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbah, ya Gauthah, Kau katakan bahwa Kau malu pada saat memandang hamba-Mu mengadahkan tangan di hadapan-Mu. Kau malu ketika ada hamba yang memanggil nama-Mu. Kau malu ketika ada hamba yang memohon di hadapan-Mu. Kau malu untuk menolak kami ya Allah. Kau malu untuk tidak mengijabah doa kami ya Allah. Kau malu untuk mengembalikan kami ke dalam rumah kami dengan tangan yang kosong ya Allah. Tidakkah Kau akan lebih malu pada saat kami memohon kepadamu dengan nama kekasih-Mu Muhammad? Tidakkah Kau akan lebih malu pada saat kami memanggil nama-Mu dengan nama Muhammad? Bukankah Kau tak pernah mengecewakan Muhammad? Bukankah Kau tak pernah menyedihkan Muhammad? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pada malam hari ini dengan nama Muhammad kami memohon kepadamu ya Allah. Kami umat Muhammad sedang belajar mencintai Muhammad, merindukan Muhammad. Dengan perayaan maulid ini kami harap Muhammad mencintai kami. Kami harap Muhammad merindukan kami. Kami harap Muhammad mengingat kami. Ya Allah, pada malam hari ini tanamkan di dalam hati kami nama Muhammad. Tanamkan di dalam hati kami nama Muhammad, dan jangan pernah Kau ganti dengan nama yang lain ya Allah. Jangan pernah Kau ganti dengan nama yang lain ya Allah. Biarkan Muhammad memenuhi hati kami. Biarkan Muhammad menempati hati kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Sampaikan salam kami kepada Muhammad. Sampaikan salam kami kepada Muhammad. Dan sampaikan permohonan maaf kami kepada Muhammad. Ya Rasulullah,
Kami memohon maaf kepadamu ya Rasul. Maafkan umatmu yang tak tahu diri ini. Maafkan umatmu yang tak tahu terima kasih ini. Kau begitu keras berjuang meninggikan kalimat la ilaha illallah, dan kami begitu keras merendahkan kalimat la ilaha illallah. Kau begitu berat mempertahankan kalimat la ilaha illallah, dan kami begitu ringan menghinakan kalimat la ilaha illallah. Malu kami dipandang olehmu ya Rasulullah. Malu kami dilihat olehmu ya Rasulullah. Maka melalui panggilan kami kepada Allah, melalui persimpuhan kami di hadapan Allah, syafaati kami ya Rasulullah. Syafaati salat kami, syafaati ibadah kami, syafaati sujud kami, syafaati maksiat kami, syafaati dosa kami, syafaati taubat kami. Terasa samar hati ini dari getaran cinta kepada Allah pada saat menyebut nama Allah. Terasa lemah badan ini pada saat menyebut nama Allah. Terasa samar hati ini pada saat mencari nama Allah. Ya umat Rasulullah, panggillah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Panggil nama Allah. Apa yang membuat kalian malu memanggil namanya? Dia adalah nama yang paling agung. Dia adalah nama yang paling mulia. Dia adalah nama yang paling terhormat. Apa yang membuat kalian malu memanggil namanya? Panggil nama Allah. Niscaya Allah akan memanggil kalian. Panggil namanya, Allah akan memandang kalian. Panggil nama Allah, niscaya Allah tidak akan mengecewakan kalian. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihatlah mereka hamba-Mu ya Allah. Bukankah Kau katakan tud'uni astajib lakum? Jika kami panggil nama-Mu, Kau terima kami ya Allah. Pandang kami yang memanggil-Mu ya Allah. Dosa-dosa kami, hajat-hajat kami, keinginan-keinginan kami, putra-putri kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami, guru-guru kami, rakyat-rakyat kami. Ya Allah, jangan jadikan mereka hujah bagi kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memohonkan kepadamu untuk mereka di malam hari ini ya Allah. Berkahi kehidupan mereka, ampuni kesalahan mereka, luaskan rezeki mereka, jadikan mereka putra-putri yang saleh salehah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jinan, dan jangan Kau jadikan kuburan mereka hufratan min hufarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat umat Muhammad mengangkat tangan dan memanggil-manggil Allah, memohon-mohon kepada Allah, maka malaikat akan mengatakan kepada Allah, ilahana innahum laisa ahlan litaghfira lahum.
Ya Allah, mereka tidak pantas kau ampuni mereka. Mereka tidak pantas untuk kau ampuni dosa mereka. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, Ashhiduni ayyu ya malaikati, bersaksilah untukku wahai malaikatku, anni qad kafartu lahum, aku telah ampuni seluruh dosa-dosa mereka. Semoga semuanya diterima oleh Allah, doa kita diterima oleh Allah, salam dan salawat kita diterima oleh Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.